Baik, selamat siang semuanya. Ya, rasanya nanti setiap pertemuan saya mesti ada tugas ya. Polanya mesti seperti itu. Tapi biasanya tugas saya ya kasih review gitu. Tapi mungkin ini akan nyambung dengan pertemuan minggu depan. Kalau hari ini kita disuguhi sebuah konsep yang lebih ke diri sendiri, arahnya ke diri sendiri. Kalau minggu depan kita akan diajak, ya kita akan disuguhi konsep tentang bagaimana memahami yang lain atau sesama gitu. Kalau bahasa sekarang sesama gitu. Nah sekarang kita masuk ke Jean-Paul Sartre. Ya, Sartre ini seorang eksistensialis. Yang menarik adalah sebetulnya meskipun dia terkesan filsuf yang mengedepankan ateis begitu ya, terus lebih ke individualis seolah-olah begitu, tapi sebetulnya konsepnya dia nanti akan memberikan sumbangsih besar juga kepada pemikiran filsafat soal kebebasan. Nah, dia lahir di kota Paris. Sebetulnya masa kecilnya tidak terlalu menyenangkan karena sudah 2 tahun dia ditinggal oleh ayahnya. Terus kemudian ibunya harus membanting tulang, single parent, menjadi guru bahasa Inggris dan membesarkan Sartre dan kakak perempuannya gitu. Lalu kemudian tahun 29 Sartre itu belajar di École Normale Superior itu di Paris dan lulus dengan gelar sarjana bidang filsafat. Nah selama kuliah nanti dia bertemu dengan koleganya namanya Simone de Beauvoir. De Beauvoir ini salah seorang pemikirannya mirip gitu, tapi nanti terkenal dengan karyanya yang menarik adalah The Second Sex judulnya. Perempuan sebagai the second sex. Sebetulnya itu sebuah kritik terhadap bahwa perempuan itu dianggap sebagai katakanlah perannya itu kedua setelah laki-laki. Dan the second sex itu menarik kalau dipelajari nanti. Ini nanti lama-lama menjadi pasangan hidupnya ya. Walaupun nanti pada berjalan waktu Sartre ini termasuk orang yang playboy. Jadi banyak ya gonta-ganti pasangan begitu. Bahkan muridnya yang akhirnya jadi salah satu anggota kelompoknya itu juga pernah menjalin hubungan hubungan asmara dengan Sartre. Jadi termasuk playboy. Jadi kalau kamu perhatikan ya, penampilan itu tidak menjadi segalanya. Dia punya gangguan di penglihatan seperti ini, tapi pemikirannya dia masih banyak manfaatnya dan dibutuhkan waktu itu ya konteksnya. Nah, salah satu kekasan Sartre itu adalah selalu pipa rokoknya itu. Bahkan ketika dia ngajar ngajar di sekolah gitu ya, dia juga bawa pipanya. Bahkan yang ekstrim, dia membolehkan muridnya untuk ngerokok. Karena bagi dia rokok itu sebagai biasanya diberi kelas-kelas ya. Begini, mengapa sekolah kok harus disiplin dan seterusnya ya? Bagi Sartre itu pemikiran dari kalangan bourgeois, kalangan bangsawan. Jadi orang-orang kelas atas itu pinginnya tertata rapi, tersusun rapi. Semua orang harus disiplin, ikut norma, ikut aturan. Ya sebetulnya sedikit banyak konsep sekolah seperti itu ya masih kita adopsi sampai sekarang sih. Bahwa kita harus disiplin, ikut norma, ikut aturan begitu ya. Tapi Sartre nggak mau begitu, maunya orang-orang itu kalaupun dia ikut, dia memang berdasarkan keputusannya dia sendiri dengan bebas tanpa hanya sekedar ikut-ikutan saja, tanpa sekedar karena ada norma dan ada aturan, tapi memang dia mau ke sana dan ada alasan yang jelas. Jadi dia tuh pengen manusia itu seperti itu, makanya dia menciptakan nanti konsep tentang otentisitas, otentik ya, nanti kita akan belajar soal sesuatu yang asli. Bukunya ini ada 3, yang terkenal adalah Being and Nothingness. Nanti ada juga dengan judulnya Existentialism, ada juga, belum saya cantumkan sini. Kemudian juga kritik tentang dialectical reason, tentang ketergantungan masa kini terhadap Marxisme. Ini sebenarnya kritiknya dia terhadap orang-orang kelompok-kelompok komunis ya. Sebetulnya dia terinspirasi dengan Marx, tetapi ketika dia bergabung dengan politik, dalam kehidupan politik, menjadi aktivis politik,
lalu dia masuk dalam sebuah kelompok komunis ternyata nggak cocok. Dia akhirnya menyadari bahwa ternyata di dalam kelompok itu pun manusia tidak sepenuhnya bebas, masih ada batasan-batasan koridor-koridor dalam kelompok itu. Mungkin kalau guru kumpul bahasa kan mungkin itu lintas kelompok. Jadi tetap ada norma yang ada. Ya, dia nggak terlalu setuju. Nah, kemudian pada saat Perang Dunia Kedua, dia aktif sebagai politikus dan menjadi anggota gerakan perlawanan Prancis hingga menjadi terkenal sebagai salah satu pemikir utama di Prancis dan seluruh dunia. Dia dianugerahi Nobel Sastra karena dia terkenal dengan sastranya. Ada tulisannya dia, sastra itu juga dibahas di sini. Ini kan kumpulan-kumpulan tulisan dosen-dosen dan mahasiswa. Sastra juga ada yang diulas. Dengan alasan dia menolak ya ini dia dikasih penghargaan tapi dia menolak, dia nggak suka karena bagi dia penghargaan ketika diberikan itu nanti berarti dia terikat dengan pemerintah. Dia nggak mau segala sesuatu itu diresmikan, dilembagakan, itu nggak mau karena secara nggak langsung meskipun dia mungkin mendapat penghargaan dari siapapun, bukan sesuatu yang seolah-olah harus mewajibkan dia, tidak, tapi ketika kita menerima dari sebuah institusi berarti kita semacam diikat oleh institusi itu dan dia nggak mau. Orangnya memang cukup ekstrim di konteks pada zamannya itu. Mungkin zaman sekarang bisa dikategorikan seperti mungkin Rocky Gerung begitu. Karena Rocky Gerung kan termasuk orang yang agak anti dalam tanda kutip terhadap pendidikan formal. Jadi orang-orang yang seperti itu yang merasa bahwa ijazah itu hanyalah kaitannya dengan sistem. Dia tuh nggak mau masuk dalam sebuah sistem. Kemudian Sartre meninggal tahun 80 karena penyakit paru-paru. Seperti itu. Ya, mungkin kaitannya dengan aktivitasnya dia. Nah, kita masuk ke konsepnya. Yang paling dasar adalah autentik. Ini cikal bakal konsepnya dia soal kebebasan. Dari kata autentikos kalau bahasa Yunani, arti prinsip ya. Nah, prinsipnya dia, orang yang autentik itu hidup sesuai dengan kebenarannya sendiri. Ini mirip seperti konsepnya yang baru saja kita bahas, Nietzsche, bahwa kita menciptakan nilai sendiri. Moralitas Tuhan dan Buddha yang kita bahas soal Nietzsche. Nah, dia melihatnya orang itu hidup sesuai dengan kebenaran diri sendiri, tanpa terpengaruh tekanan atau pengaruh eksternal, apapun itu. Nanti orang pasti bayangkan, berarti orang bebas. Apakah bebas sendiri? Apakah kita bebas, benar-benar bebas atau bagaimana gitu ya? Nah, kita akan lihat nanti. Tindakannya setiap manusia itu tindakan hidupnya itu sesuai dengan nilai-nilai, keyakinan yang sejalan dengan kebenaran sendiri. Di sini bisa melihat bahwa sebetulnya manusia itu bisa menentukan mau kemana. Nanti implikasinya ke sana. Seorang tidak melakukan tindakan hanya karena ditekan atau karena pengaruh eksternal seperti norma sosial atau ekspektasi orang lain. Dalam hal ini termasuk keluarga. Jadi dianggap orang lain itu ya siapapun di sekitar kita, dia punya prinsip sendiri. Kebebasan adalah hakikat manusia, namun dengan kebebasan maka datanglah tanggung jawab. Nah, di sini nanti kita akan melihat bahwa sebetulnya konsep kebebasan Sartre itu nggak lepas dari tanggung jawab. Kenapa? Karena ketika kita bebas, sungguh-sungguh bebas memutuskan sesuatu, kita tahu betul apa yang mau kita lakukan. Kita tahu betul konsekuensinya apa. Seperti itu. Meskipun nanti akan dikritik ya. Ini nanti kita akan mendapat mengetahui bagaimana kritik itu berjalan. Bahwa bagi orang para kritis itu akan dikatakan sebagai ini terlalu idealis. Seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, manusia bagi dia tetap bisa berkembang karena justru kebebasan itu yang membuat manusia berkembang. Maka dari itu manusia membutuhkan refleksi diri. Jadi dalam refleksi itu harus ada introspeksi yang jujur terus menerus, katanya kan otentik, berarti kan harus genuine, harus asli, nggak dibuat-buat, tidak pura-pura, tidak melakukan sesuatu karena terpaksa,
tidak karena sebuah pertemanan atau circle itu enggak. Jadi dia memang benar tahu apa yang dia mau, maka otomatis dia akan melihat manfaatnya buat dia apa minimal itu. Manusia tidak dilahirkan dengan esensi atau karakteristik tertentu. Nah, ini nanti konsepnya kalau dalam konsep filsafatnya Sartre dikatakan bahwa eksistensi mendahului esensi. Jadi dia nggak percaya dengan esensi manusia itu apa. Dia tidak mengatakan, dia nggak setuju dengan sebuah konsep manusia yang definitif. Jadi sebetulnya manusia baru diketahui siapa itu setelah dia menjalani hidupnya dari awal sampai mati. Maka dia ada satu konsepnya dia soal kematian, itu cukup berpengaruh juga, konsep filsafat kematiannya dia. Bahwa manusia itu baru bisa dikenal, diketahui seperti apa manusia itu dan siapa manusia itu setelah dia meninggal, setelah dia menjalani semua pengalaman hidupnya. Jadi esensinya nggak ada, yang ada eksistensi, atau bisa dikatakan esensi baru didapat setelah eksistensi ada. Jadi kita berada dulu gitu, kita mengalami segala macam pengalaman dan seterusnya, kita berpikir, memutuskan mau ngapain dan seterusnya, itu yang menentukan kita mau jadi apa. Jadi misalnya Frey gitu ya, orang Frey sendiri akan tahu Frey itu seperti apa kalau dia sudah menjalani semua hidupnya, seluruh hidupnya dari bayi sampai sekarang, mungkin sampai meninggal nanti, baru bisa menemukan, oh Frey ternyata seperti ini. Frey itu adalah orang yang seperti ini. Jadi kamu akan menemukan sendiri. Dalam hal ini refleksinya cocok dengan konsep ini. Kamu akan merefleksikan diri bahwa Frey itu seperti ini. Refleksi ini juga yang membuat manusia bisa berkembang karena ya kita introspeksi diri, mengevaluasi diri. Maka manusia terbentuk melalui segala tindakan dan keputusan yang dibuat dalam hidupnya. Manusia baru menjadi manusia, bisa dikatakan begitu ya, kalau dia sudah bertindak dan memutuskan. Siapakah dia? Ya, bagaimana segala hal yang terjadi dalam pengalaman hidupnya, segala tindakan dan keputusan hidupnya. Ya, itulah manusia. Maka seseorang dapat berubah dan berkembang sepanjang hidup mereka. Ya, itu hidup otentik. Jadi sebetulnya di sini kita diingatkan oleh Sartre bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus kita sadari. Kalau memang kita tidak setuju, ya perlu kita kaji lagi yang sesuai dengan prinsip kita itu yang mana. Seperti itu. Kalau Nietzsche kemarin dalam moralitas itu ya, kita bisa bebas memilih mau menjadi bermoral secara Buddha atau bermoral secara Tuhan, punya moralitas Tuhan atau Buddha. Kalau kita memilih menjadi masuk di sistem itu, ya itu adalah kebebasan kita memilih sistem itu. Kalau di sini justru segala keputusan kita lah yang membentuk siapakah kita nanti. Kita diingatkan untuk itu, untuk sadar betul. Kadang-kadang kita kan sering khilaf gitu ya. Nah, misalnya karena kebiasaan, kemudian orang misalnya ibu saya itu setiap pagi itu selalu bercerita, selalu mempersiapkan makanan untuk saya. Meskipun saya sudah dewasa seperti ini, kebiasaan itu seperti nggak hilang. Meskipun kadang saya sudah ingatkan bahwa di hari-hari ini atau mungkin sekarang ini nggak perlu lagi menyiapkan. Ibu saya tidak bisa melepaskan kebiasaan itu. Nah, Sartre itu nggak setuju dengan itu, bahwa manusia supaya dia makin otentik, manusia perlu menyadari setiap keputusannya. Kalaupun memang hari ini tidak masak, dia punya alasan itu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hanya semata-mata karena kebiasaan. Jangan sampai kita belajar, ya karena kan memang kita sudah seharusnya belajar. Sartre nggak senang dengan itu, nggak suka, tidak setuju. Ya kan kita usia seperti ini harus belajar, kita harus studi dan seterusnya. Nah kan banyak orang itu menuntut kita di usia-usia tertentu itu harus sesuai dengan jalurnya yang biasa dilalui oleh orang-orang. Maka kalau orang terlambat masuk sekolah, atau orang misalnya mau kuliah atau kerja, hitungannya seolah-olah terlambat. Sebenarnya nggak ada kata terlambat sih. Kuliah bisa usia kapan saja bisa sih. Seperti itu. Nah kadang masyarakat itu atau sekitar kita tuh mencibir kita. Wah, anak ini terlambat. Jadi muncul persepsi yang lain, muncul penilaian, terus itu jadi bahan gosip khususnya, jadi seperti itu. Nah, Sartre mengajak kita untuk tidak usah hiraukan itu.
Jadi hidupilah dirimu seperti itu. Nah sekarang coba pikirkan kira-kira kapan kamu pernah melakukan sesuatu tapi sungguh-sungguh penuh dengan kesadaran kamu pengen melakukan itu, bahkan ketika orang lain itu menentang kamu, itu kapan? Orang lain nggak setuju tapi kamu tetap melakukan itu karena kamu tahu itu baik, mungkin ya seperti itu. Itu kamu merasa kalau kamu melakukan itu tuh memang kebebasanmu sepenuhnya dan kamu bisa mempertanggungjawabkan itu. Tapi ketika mau melakukan, kadang orang lain udah ngomong jangan, ojo lah gitu, atau mungkin nggak setuju gitu ya, atau mungkin orang tahu ngapain orang ini begini gitu seperti itu. Nah, pernahkah kamu membuat sebuah keputusan atau tindakan yang bertentangan dengan orang-orang sekitar? Kalau ada, itu otentik bagi Sartre. Nah, kira-kira kapan ini? Karena menurut Sartre itu, kalau kita memang sungguh-sungguh sadar apa yang kita lakukan, kita memang bebas melakukan itu, dan kita pasti bertanggung jawab, itu biasanya dampaknya ya positif buat diri sendiri. Ya minimal buat diri sendiri. Buat orang lain, nanti di sini kita akan melihat ya, masih ada solidaritas terhadap orang lain. Ini menarik. Kelihatannya seolah-olah individualis ya. Ini saya jadi ingat sebuah konsep begini. Sebetulnya kebebasan bertanggung jawab itu tidak ada. Karena pada dasarnya kebebasan orang ketika bebas melakukan sesuatu itu pasti bertanggung jawab. Jadi istilah kebebasan yang bertanggung jawab itu nggak ada, karena tanggung jawab itu sudah masuk di dalam kebebasan tadi. Kalau misalnya orang pengen ikutin, ya dia kan punya kebebasan, pengen mencoba melakukan gerak dan lagu terus kemudian direkam dengan TikTok, gimana Pak? Nah, ditanya kembali, dia mencoba itu atas dasar apa? Murni kebebasannya atau ikut-ikutan inspirasinya? Bagaimana dengan orang-orang yang ikut atau yang mempraktekkan pargoy-pargoyan gitu? Atau bagaimana dengan para YouTuber yang makin kesini makin marak banget, banyak YouTuber membuat konten dan bahkan konten apapun bisa dipakai. Nah, apakah sungguh konten mereka itu, kalau mungkin dari ide mungkin original mereka ya, karena kan tetap ada copyright ya. Tapi apakah tujuan utama dari apa yang dia lakukan itu murni dari kebebasannya dia, atau memang tujuannya untuk menarik perhatian orang, atau tetap membutuhkan penilaian orang lain lewat komen, lewat likes? Nah, Sartre sebenarnya mengajak kita untuk mengkritisi itu. Segala tindakan kita itu, apakah semata-mata kita lakukan itu supaya dilihat orang lain? Itu nanti kalau dalam ranah rohani banyak dibahas itu sebetulnya. Soal motivasi diri. Nah, di sini ada yang sekolah karena pengen sekolah nggak? Bukan karena disuruh orang tua, ada nggak? Mah, aku pengen sekolah mah, ini sudah saatnya sekolah. Jadi masukkan aku ke sama Santa Maria. Nggak ada ya? Oke. Ya, umumnya memang manusia ketika usia seusiamu, bahkan apalagi kecil, itu memang diputuskan oleh orang tua. Nah, ini yang disebut resiko. Jadi otentik itu berarti berani mengambil resiko dan menghadapi ketidakpastian. Nah, kamu berani nggak menghadapi ketidakpastian? Kamu melakukan sesuatu, kamu punya ide melakukan sesuatu dan menurutmu idemu ini sebuah terobosan gitu ya, karena belum pernah dilakukan, tapi kamu berpikir bahwa idemu ini kalau dilaksanakan akan punya manfaat, terus kamu lakukan gitu ya, tanpa mikir soal akibat buruknya apa gitu. Dan dia siap gitu ya, orang seperti ini itu siap menghadapi risiko dan pasti akan bertanggung jawab meskipun ada efek sampingnya. Jadi dia melakukan sesuatu bukan karena berdasarkan norma sosial, bukan, tapi memang
ada sesuatu yang dia tuju. Nanti kalau misalnya kalau dari cara pandangnya Max Scheler ada nilai perjuangan, tapi di sini dia nggak melihat nilai. Dia pertama-tama soal kebebasan itu sendiri. Dia memang bebas, dia nggak tergantung nilai. Ini unik sih, unik banget. Jadi pemikiran dia sangat radikal banget dalam arti kebebasan. Ini kebebasannya sungguh-sungguh bebas menurut dia. Bahkan nanti dalam perkembangan pemikirannya dia tidak percaya dengan kehadiran Tuhan. Karena ketika Tuhan itu ada, itu membatasi kita dengan norma-norma yang ada lewat agama itu. Kalau menurut pemikiran seorang tokoh, dia pernah ngajar di Jakarta sih, namanya Louis Leahy. Dia mengatakan bahwa ateismenya Sartre ini sebenarnya lebih pada kepraktisnya soal eksistensialisme, bahwa ketika kita ingin menikmati kebebasan sungguh-sungguh, kita harus menganggap Tuhan itu tidak ada gitu. Tapi itu nanti itu pemikirannya, persepsi ya, tafsirannya Romo. Kebetulan dia seorang pastor, Louis Leahy, orang Kanada, sudah meninggal ketika mempelajari Sartre. Jadi seorang harus bersedia mengambil resiko, menerima konsekuensi dari keputusannya dia. Nah itu. Bahkan seperti gambar ini ya. Jadi seekor burung ketika muda untuk bisa berterbang harus berani lompat dan dia mencoba mengepakkan sayapnya. Kalau nggak berani nyoba nyemplung dan mulai mengepakkan sayapnya, nggak akan bisa berterbang. Bahkan filosofi seperti ini juga dipakai dalam konteks kupu-kupu. Kupu-kupu itu kalau misalnya kita bantu ya, misalnya kepompong gitu ya, kita paksa buka kepompongnya, dia nggak bisa terbang, nggak terlatih sayapnya, nggak terlatih otot-ototnya ini, seperti itu. Karena kita bantu. Nah, manusia di dunia ini, menurut kacamata Sartre, kebanyakan itu sudah diatur, sudah dibantu. Jadi kemandiriannya atau otentisitasnya itu tidak ada. Jadi nggak punya pemikiran mandiri, nggak punya pemikiran kritis sendiri, gitu ya. Atau ya punya konsep sendiri. Dia ngide apa, nggak berani ngambil resiko. Karena segala hal yang kita lakukan mesti ada resikonya. Itu kan akhirnya berkembang pemikiran seperti itu dalam konteks sekarang. Nah itu gambarannya seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya Sartre ini juga tetap memperdulikan solidaritas dalam hidup otentik. Setiap orang punya hak dan kebebasan, maka kita harus menghormati hak dan kebebasan orang lain sambil tetap hidup sesuai dengan kebenaran diri. Nah ini nanti akan jadi sasaran ini. Loh, katanya kebebasan itu idealis, tapi kok tetap ada kehadiran orang lain, tetap kita perhatikan gitu, kebebasan orang lain. Ya karena pada dasarnya menurut dia manusia punya kebebasannya. Orang yang sungguh-sungguh bebas itu bukan berarti sakar PDW begitu. Orang yang sadar sendiri biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh emosi, bukan pikiran atau akal budi yang murni atau idenya dia, keputusannya dia, drive-nya dia. Nanti akan muncul sanggahan dari para kritikusnya dia, kok tidak melibatkan emosi, manusia punya emosi, nanti akan muncul. Tapi di sini dia menekankan bahwa orang punya keputusan dan dia melakukan itu, dia adalah orang yang paling bebas. Seperti itu. Maka dalam praktiknya atau implikasinya, teorinya dia ini menuntut individu untuk mempertimbangkan pilihannya dengan hati-hati, dengan penuh tanggung jawab. Karena biasanya orang yang sungguh-sungguh bebas adalah orang yang paling tanggung jawab, tidak mengikuti arus seperti itu atau norma sosial yang ada. Karena dia percaya tetap ada refleksi tadi. Ketika orang berbuat salah, resikonya diambil, ya sudah dia belajar dari situ. Manusia bisa berkembang kalau ada itu. Seperti itu. Ini barangkali seperti mirip dengan pengalamannya dia ketika dia pertama terinspirasi dengan Marxisme. Dia senang sih awalnya dengan Marxisme, tapi ketika dia kenal dengan orang-orang komunis, dia nggak tertarik lagi. Dia punya pemikirannya sendiri, meskipun dia sangat benci dengan, tidak suka ya, dengan gaya hidup bourgeois. Dia lebih memperhatikan orang-orang proletar. Proletar itu adalah kelas bawah ya, buruh gitu, seperti itu.
Nah, sampai sini ada pertanyaan kah soal otentisitasnya? Oke, silakan. Alex. Iya, tadi kan menurut si Satra ini kebebasan itu dimana kalau orang itu melakukan sesuatu yang berdasarkan dari pikirannya sendiri, yang dipikirkan dengan sadar, dengan matang. Nah, tetapi gimana kalau secara tidak sadar kita itu pikiran itu pun dipengaruhi oleh beberapa faktor lain mungkin. Oke, ya terima kasih. Ya, menarik pertanyaannya. Sartre itu mikir begini, kalau misalnya kita ada pengaruh-pengaruh di masa lalu, nah misalnya kalau kita suatu kali kilaf gitu ya, atau mungkin sebelumnya kita bayangannya itu kita masih terpengaruh sama orang lain, bahkan kita nggak sadar gitu ya. Nah, bagi Sartre ya sekarang saatnya kita sadari itu, kita sadari itu mau kita tetap kita lakukan atau tidak, maka dia tetap tadi menandai dengan adanya introspeksi diri. Nah, ini adalah kuncinya. Jadi orang-orang yang otentik itu tetap perlu merefleksikan dirinya sendiri. Karena ya tetap saja setiap manusia, apapun keputusannya, meskipun disadari sekalipun, bahkan dia membuat keputusan yang paling sadar sekalipun, dia pasti punya resiko, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, misalnya begini. Misalnya suatu ketika ya, seorang pemadam kebakaran misalnya, itu kan peralatannya kan lengkap ya. Semua ada dan semua jaket safety ada, helm dan seterusnya. Lalu kemudian ketika ada dia dengar suara tangisan bayi di lantai atas gitu ya, lantai 3 gitu ya. Kemudian ada kobaran api, dia masih mendengar, dia melihat tanda-tanda kehidupan. Nah, itu adalah keputusannya dia untuk menyelamatkan atau tidak. Ketika dia menyelamatkan, berarti dia siap dengan resiko bahwa dia akan kena api. Oke, kemudian dia sudah terlatih begitu ya, sudah ada latihan, sudah berkembang, dia tahu dan bahkan dia berpengalaman banget sebagai pemadam kebakaran dengan lengkap dan seterusnya gitu ya, dan tahu taktik-taktiknya begitu. Tapi apa daya, ketika dia sudah menemukan bayinya dan dibopong mau bawa pulang, ternyata tiba-tiba kayu di atas itu runtuh menimpa dia, gitu. Kalau menimpa kepalanya, misalnya dia langsung nggak sadar gitu ya, ya mungkin selesai gitu ya. Tapi kalau kena kakinya atau luput atau bagaimana, dia masih bisa mikir, waduh, berarti ini berbahaya. Nah, itu jadi bahan evaluasi buat dia paling nggak. Apa yang harus dilakukan? Kadang orang harus mengambil risiko sampai mengorbankan nyawanya seperti itu, bahkan dalam situasi-situasi yang mendesak. Itu Sartre melihat, kalaupun kita memang dipengaruhi di awalnya oleh orang lain, ya sekarang saatnya kita sadari bagian mana saja yang kita pernah dipengaruhi dan kita belajar dari situ. Itu menurut Sartre. Jadi dia sadar kok, dalam hidupnya pun juga dia pernah dipengaruhi oleh siapapun ya, dia udah waktu kecil dan seterusnya. Tapi ketika dia berani memutuskan sesuatu, ketika seorang berani memutuskan sesuatu, orang itu akan lebih aware, lebih sadar dengan apa yang dilakukan. Seperti itu. Jadi dia tidak menutup kemungkinan bahwa manusia tetap bisa bikin salah. Masih bisa. Tapi ingin terus berkembang, itu tujuannya. Jadi penting sekali di sini refleksi. Nah, orang-orang yang udah terpengaruh tapi dia diam aja, tidak menyadari itu, dia sebenarnya punya keinginan lain tapi ya nggak ngomong, nggak mengungkapkan. Nah, itu memang terserah dia, tapi itu adalah orang yang tidak otentik menurut dia. Seperti itu, pemandangan Sartre seperti itu. Bagaimana dengan orang yang ini? Bagaimana dengan orang yang pernah kita bahas? Wah, aku memutuskan untuk makan jeroan gitu sepanjang hidupku. Apakah dia termasuk orang yang bebas? Kalau menurut Sartre, belum tentu dia bebas, karena dia masih terpengaruh dengan itu tadi, hasrat-hasrat kenikmatan. Dalam arti, oh dia tahu toh, harusnya dia bisa bertanggung jawab bahwa itu konsekuensinya seperti apa. Kalau dia tahu, ngapain dia harus makan itu? Jadi memang mengambil
tanggung jawab 100%. Itu menurut Sartre. Jadi individu yang otentik itu mengambil tanggung jawab penuh, bahkan menerima konsekuensi. Kalaupun suatu ketika tindakan yang dilakukan itu adalah baik, tapi dipahami oleh orang lain itu sebagai buruk, atau mungkin ada orang yang nggak suka kemudian mengklaim bahwa ini adalah tindakan yang buruk, lalu dia dijatuhi hukuman, ya hukumannya diambil, dia harus siap dengan itu. Seperti itu. Orang yang sungguh-sungguh otentik itu, orang yang otentik itu siap menerima itu. Nah, nanti dalam Sartre itu ada istilah being in itself dan being for itself. Being in itself itu adalah seperti benda, ya meja, kursi, buku, kemudian HP gitu ya. Mereka nggak bisa dengan sendirinya itu berkembang. Mereka ya udah menjadi being in itself, dengan sendirinya dia menjadi seperti ini terus mandek. Tapi kalau manusia itu dikatakan sebagai being for itself. Being for itself itu mengandaikan dia ada untuk dirinya, karena ada kata untuknya ini ya, atau berkembang, ada tujuan, berarti bisa berkembang. Apakah bagaimana kalau dia ada orang lain yang membutuhkan bantuan? Nah, tergantung keputusan bagaimana. Kalau memang dia misalnya ada sebuah contoh ya, dia dimintain tolong dalam keadaan mendesak, padahal dia sudah memutuskan mau bekerja gitu ya misalnya. Ya sekarang kembali ke keputusannya dia. Jangan sampai ketika dia menolong orang lain, dia sungguh-sungguh merasa kasihan atau terpaksa atau merasa nggak enak. Kalau dia memang sungguh ingin menolong orang lain, ya tolonglah dengan kesadaran penuh seperti itu, dan tidak mengganggu kebebasannya dia. Dan dia siap mengambil risiko. Oke, aku nolong orang ini, maka aku akan terlambat. Ya dia siap gitu, dengan risiko itu. Integritas. Ya orang-orang yang bertanggung jawab itu kan integritas, punya integritas. Hidup sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya sendiri. Jadi dia nggak percaya dengan nilai yang sudah ada. Jadi menurut dia nilai itu ya yang menentukan manusianya sendiri atau individunya sendiri. Dan implikasinya manusia diajak untuk tidak berpura-pura lagi atau menghindari diri sendiri. Kan ada tuh orang-orang yang menghindari diri sendiri. Dia pengennya selalu ada dalam kerumunan, kan ada seperti itu. Pengennya ada temennya gitu. Nggak bisa seperti makan sendiri. Itu ada, karena mungkin karena kebiasaan orang makan bersama. Ini contoh aja ya. Seperti teman saya ada. Orang karena terbiasa makan bersama, entah dengan temennya atau rekan kerjanya atau siapapun di sekitarnya itu ya, minimal kayak di warung. Tapi ketika dia makan sendiri, bingung dia. Karena nggak biasa dengan itu. Entah karena budaya, entah karena kebiasaan. Seperti itu. Ayo kancane aku mangan, nah, ada seperti itu, ada, sesimpel itu ada. Orang yang nggak bisa makan sendirian itu ada. Aku makan nunggu ditraktir gitu ya, ke Soul Hub misalnya gitu. Atau aku makan nunggu ditraktir jaga no konco misalnya. Ya ada seperti itu. Makan atau keputusan apapun yang kita lakukan memang harus sungguh-sungguh kita yang memutuskan sendiri. Nah, biasanya saya tuh sering mendengar banyak cerita dari beberapa anak tuh, ketika dia makan, kok kesannya tuh makan jadi sebuah kewajiban yang diatur atau dan dia jenuh gitu. Misalnya, oh jam sekian tuh makan, oke. Kalau jam mungkin masih bisa. Tapi kalau pilihan makanan itu banyak anak seperti, wah nggak mau gitu, dikasih sayur nggak mau gitu. Nah pertanyaannya sebetulnya ketika dia menolak menu makan yang diberikan orang tua, apakah itu otentik? Jawabannya belum tentu. Tergantung dia bagaimana memutuskan. Dia pengen makan itu, tahu manfaat dan segala konsekuensinya nggak? Seperti itu. Misalnya kalau makan sayur, tahu nggak manfaatnya? Atau sekedar karena keharusan saja? Atau karena dia nolak karena memang nggak enak saja? Jadi levelnya, ya kembali lagi ya, ke level-level sikap atau nilai. Kalau dalam Scheller itu ada nilai itu. Tapi menurut Sartre yang membedakan dia dengan Scheller adalah kalau Scheller itu ada nilai-nilai yang sudah ada. Kalau dia
manusianya sendiri yang menentukan nilainya sendiri. Nggak ada ceritanya nilai itu sudah ada di dunia sana, kita tinggal menggapai-gapai, itu nggak ada seperti itu. Bahkan Immanuel Kant mengatakan bahwa orang bertindak itu karena ada kewajiban, ada suara hati yang menuntut dia begitu. Dia mengatakan tidak begitu. Bagi dia, orang bebas, tidak tergantung dengan ada rasa kewajiban apapun gitu, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini kan tentang apa? Kebiasaan sama kebebasan. Gimana kalau seseorang itu dipaksa dan terpaksa untuk tetap pada kebiasaannya? Misal bapak sebagai kepala keluarga, dia harus memiliki kebiasaan bekerja. Kalau nggak kerja, anak istrinya kan nggak makan mati. Gitu. Nah, apakah orang ini bisa dikatakan bebas atau bisa menjadi bebas gitu? Oke, terima kasih. Nah, kembali lagi ketika dia menikah dan berkeluarga, itu apakah karena dia menikah karena tren, karena disuruh orang tuanya, atau karena memang dia ingin menikah, dia memang siap itu. Kalau memang dia siap, dia harusnya tahu tanggung jawab dan segala resikonya menjadi bapak keluarga. Dia harus tahu konsekuensinya apa ketika berkeluarga. Bahwa dia akan menghidupi anak itu. Nah itu. Jadi sebenarnya Sartre ini mengajak kita untuk mengkritisi lagi motivasi awal kita itu melakukan sesuatu itu apa gitu. Jangan sampai kita tidak otentik, itu tidak otentiknya kita itu gara-gara karena kita melakukan sesuatu karena tuntutan masyarakat umum. Wah, nek gak kawin kok wis usia semene gitu. Katakanlah seperti ya teman guru saya yang lain kan ada yang sudah belum menikah juga kan, umur 40-an gitu misalnya. Kalau misalnya dia menikah itu karena dorongan masyarakat atau norma masyarakat, usia sekian itu pantasnya mah sudah menikah gitu kan, sudah berkeluarga ini. Nah, kalau memang dia nggak benar siap, wah itu kasihan itu. Bahkan anaknya, kalaupun dia berkeluarga, kebanyakan orang tua kan mikirnya, wah aku akan menghidupi keluargaku, aku akan bekerja. Padahal sebetulnya menghidupi keluarga itu nggak harus bekerja saja, nggak cuma itu, tapi hadir bersama keluarga juga penting kan. Karena kalau kita berkeluarga itu kan kita harus mikirin soal pendidikan anak. Karena pendidikan yang utama itu bukan di sekolah, tapi di rumah. Minimal ya didikan, dikoncoi, ditemenin gitu ya. Ditemenin. Kemudian misalnya kalau misalnya kita mau main ya, anak-anak main tuh kan juga dipertimbangkan mainan apa yang cocok dan seterusnya gitu. Itu juga dipertimbangkan. Seperti itu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kemana kita mau melangkah, kita harus tahu resiko dan tanggung jawab dan semua konsekuensinya. Kedepannya untuk jangka panjang juga gitu, semacam itu. Bahkan kalau kita mau berteman pun, memutuskan untuk berteman dengan siapapun, itu bisa saja juga kita pikirkan, oh ya, ini satu pikiran dengan aku, oke, aku akan pilih ini. Jangan hanya kita berteman hanya karena awalnya karena memang sevisi gitu ya. Tapi kita nggak sungguh-sungguh kenal dengan orang itu. Seperti itu. Lama-lama aja misalnya kita, oh ini temanku ya, kita bikin kelompok. Nah, jangan sampai kita merasa ketika berteman dengan dia, memutuskan begitu, kita nggak mau terima resikonya, waduh arek ternyata kok gini, wis tak tinggal aja gitu. Itu jadinya kan orang selalu mengatakan, wah berarti berubah dia. Harusnya ketika sejak awal dia mengenal orang ini, dan memutuskan untuk berkelompok dengan orang ini, ya udah dijalani dan diambil resikonya. Oh kalau dia memang begini, punya sikap yang agak merugikan, sikapku gimana seharusnya nanti? Dia harus mikirkan itu. Apalagi berkeluarga, dia mikirin hidup keluarganya gimana. Mau bekerja sendirian, mau berbagi tugas dengan istri, atau sama-sama berkarir, nanti bagi-bagi waktu, nah itu harus dipikirkan. Jadi sebenarnya pernikahan itu bukanlah hanya masalah pantas gak pantas sih sebenarnya. Tapi kita memang sungguh-sungguh tahu untuk apa kita menikah dan seterusnya. Itu Sartre kalau mau. Nah, ada lagi monggo. Berarti orang tersebut kan udah tahu resikonya dan udah mau lanjut misal nikah gitu. Berarti dia sudah siap untuk menjalankan kebiasaannya. Berarti dia dikatakan bebas.
orang yang bebas. Menjalankan kebiasaannya ya sebenarnya tidak harus selalu kebiasaan yang lama ya, bisa menciptakan kebiasaan baru bisa. Karena kan orang menikah itu kan biasanya memang dia lepas dari kebiasaan lamanya waktu dia menjomblo gitu ya. Waktu dia masih pacaran ya. Kan beda kebiasaannya nanti. Jadi dia harus siap berkompromi dengan pasangannya. Dia harus bisa membentuk sebuah kebiasaan baru, malah kebiasaannya baru. Bahkan ketika punya anak, nanti kebiasaannya baru lagi. Beda lagi konteksnya soalnya, sudah beda situasinya. Jadi dia harus siap berubah terus. Ketika anak sudah SMP, SMA, dia siap melakukan apa. Ketika anaknya nanti kuliah, dan seterusnya siap melepas. Misalnya begitu, misalnya loh. Jadi orang tua itu memang idealnya memang sudah ketika menjadi orang tua ya harus menyiapkan itu semua. Gitu. Seperti itu. Apa menjawab? Jadi sebenarnya yang paling utama itu bukan kebiasaan. Kebiasaan itu bisa berubah kapanpun, selama kita butuhkan atau tidak. Jangan sampai itu malah justru kita termakan kebiasaan kita terus-menerus. Misalnya ada sebuah situasi yang mendesak kita harus bertindak. Apakah kita mau pakai kebiasaan yang lama? Kan enggak juga. Misalnya, contoh ya, pas zaman pandemi, apakah cara mengajar guru harus dengan cara yang lama? Karena situasinya berbeda. Kan orang mau nggak mau harus berubah. Yang penting kan intinya sama, mendidik atau mengajar yang dilakukan. Bentuknya saja bisa variasi. Itu. Jadi dia setelah nggak langsung pengen kita itu tidak hanya dalam zona nyaman sih sebetulnya. Kita terus introspeksi diri terus. Oke, ini kebiasaanku ini sudah nggak cocok dengan aku lagi nih, membuat aku nggak berkembang lagi. Ya sudah, aku stop. Aku buat suatu keputusan lain, kebiasaan baru mungkin gitu. Bisa. Kalaupun misalnya suatu ketika pas dia bekerja dalam rumah tangga, tiba-tiba dia di PHK, ya itu juga sebuah resiko. Maka keluarga ya atau orang tua yang baik adalah dia memikirkan jangka panjang. Wah, apakah bekerja itu cukup hanya pekerjaan yang ini? Apakah pekerjaannya bisa naik level? Atau bagaimana? Supaya dia tetap survive sebagai keluarga. Gimana kalau misalnya orang itu punya keterbatasan gitu, kayak difabel, yang pada akhirnya membuat dia tuh punya gangguan baik dari cara berpikir atau kayak gerak-geriknya dia. Dia kan pada akhirnya nggak punya kebebasan untuk menentukan kehidupannya dia kan, karena orang lain yang nentuin pada akhirnya. Iya. Satra tidak membahas secara khusus ini soal orang yang difabel ya, karena dia patokannya adalah pada kebebasan. Karena kebebasan itu kan tetap harus disesuaikan dengan realita ya. Maksudnya apa yang membatasi dirinya dalam arti kalau fisik ya fisik ya. Kalau yang penting itu ketika dia memutuskan sesuatu, dia itu tidak tergantung oleh orang lain. Dia tidak mengatakan bahwa manusia itu sejak lahir itu sudah free gitu ya, dalam arti sudah bisa mikir gitu, enggak. Tapi ketika dia memutuskan sesuatu, jika manusia ingin menjadi otentik, dia harus punya keputusan sendiri. Kalaupun dia difabel, dia harus ngomong sama siapapun yang membantu dia bahwa dia mau ngapain. Seperti itu. Jadi dia memang tidak salah spesifik membahas seorang difabel itu harus seperti apa, dan sosial, apakah kondisi disabilitasnya dia akan membantu atau justru menghambat banget kebebasannya dia, seperti itu. Saya jadi punya pemikiran seperti ini. Ada satu cerita, ada sebuah situasi ya. Manusia ketika di penjara itu tetap bebas sebetulnya, dalam arti berpikir. Tapi kalau manusia didoktrin untuk melakukan sesuatu, justru adalah dia orang yang paling tidak bebas dibandingkan dengan manusia yang di penjara saja. Karena yang dibelenggu hanyalah fisik, tapi pikiran masih bisa mikir, masih bisa bergerak kemana-mana, bisa luas. Tapi kalau yang didoktrin, dia mungkin gerak tubuh bebas gitu ya. Tapi kalau dia didoktrin dan dia percaya dengan apa yang disampaikan, dan itu bukan dari dirinya sendiri, dia sebenarnya justru tidak bebas, orang yang paling tidak bebas. Gambarannya seperti robot begitu ya, diperintah gitu ya. Jadi dia mungkin fisiknya bagus ya, secara fisik ya, physically bagus. Dia bisa bergerak kemana-mana, bebas. Tapi pikirannya nggak bebas. Contohnya tentara. Fisiknya bagus, kemanapun dia lincah, bahkan menyelam, maksudnya physical ability-nya tinggi, tapi mental ability-nya kurang, cara berpikirnya nggak berkembang, atau mungkin ya ada tentara kan ada level-levelnya ya,
Tapi biasanya tentara yang turun ke lapangan itu kan hanya melakukan sesuatu atas dasar perintah. Dia nggak bisa membelot atau nggak bisa punya ide sendiri. Kalaupun punya ide sendiri pun, meskipun itu baik dalam hal serangan, akan ditegur habis-habisan sama atasannya itu pasti. Seperti itu. Jadi mentalitas itu dia nggak mau. Pengennya manusia itu otentik. Jadi kamu bisa bayangkan ya, bayangkan semua manusia itu otentik seperti itu. Harapannya dia ya hidup ini berkembang gitu, seperti itu. Ya memang sangat ideal. Itu nanti masuk dalam kritikannya dia. Jadi difabel secara khusus dia nggak bahas, cuman memang selama difabel ini masih bisa berpikir, dia masih bebas. Pernah nonton film Forrest Gump nggak? Forrest Gump, pernah ya? Itu kan pernah diklaim bahwa dia itu kan terbelakang ya. IQ-nya berapa? Bawah 100 sih. Di bawah 100 kalau nggak salah ya. 70. Nah, dalam kondisi tertentu, dia malah justru punya kelebihan di sisi yang lain. Meskipun cara berpikirnya berbeda dengan orang normal pada umumnya. Dianggap nggak normal gitu ya. Idiot savant. Iya, idiot savant ini. Padahal dia tahu fisika kuantum. Iya, dia tahu banyak hal. Jadi semua hal itu dicoba dilakukan, dia akhirnya bisa. Bahkan pertama-tama ketika dia kakinya itu ada gangguan, kan pakai alat bantu ya, ditempel dengan besi itu. Yang pokoknya alat yang lama ini. Hanya gara-gara karena dia dibully sama temennya, bahkan naik mobil. Pertama naik sepeda dulu, lama-lama naik mobil, lama-lama dia berlari. Semua peralatan besi-besi yang nempel di tubuhnya itu patah. Dia akhirnya bisa lari. Jadi bagian dari terapinya tubuhnya dia, akhirnya larinya kenceng banget. Sampai dia ikut lomba lari, nggak sengaja sebenarnya. Bahkan dia maraton pun sampai pas di masa tuanya dia, masih dewasa ya, belum tua ya. Dia maraton sendiri dia pengen maraton aja sendiri tanpa tujuan. Dia pengen itu. Sampai menginspirasi banyak orang, diikuti banyak orang maraton. Akhirnya ketika dia mengatakan stop, sudah selesai ya, sudah saya mau pulang. Orang-orang pada lainnya bingung. Seperti itu. Nah, artinya bahwa orang yang dianggap idiot sekalipun seperti itu masih punya peluang untuk menjadi berpengaruh di sekitarnya. Asal dia melakukan sesuatu yang dia pikirkan. Dia nggak peduli dengan sekitarnya kan, apa kata orang kan? Di Forrest Gump itu. Itu kalau soal kecerdasan ya. Nah, ada yang lain? Kira-kira semoga ini menjawab ya. Karena dia memang nggak bahas khusus soal difabel. Oke, sekarang kita masuk ke kritiknya ya. Kritiknya yang pertama, individualisme itu berlebihan. Jadi begini, dia menganggap individu itu kan punya entitas yang mandiri, bebas deh ya, sebenarnya tanggung jawab. Tapi terlalu individualistis dan mengabaikan hubungan sosial dan politik yang kompleks yang pengaruhi kehidupan seorang. Jadi menurut kritikus ini, itu nggak mungkin manusia itu mengabaikan aspek sosial dalam arti berpikir. Kadang kita tuh butuh inspirasi orang lain, butuh diskusi gitu. Nanti ada filsuf yang membahas secara khusus soal diskusi itu penting. Ya, membahas filsafat komunikasi. Ada. Bahwa diskusi itu penting, cukup. Jadi secara nggak langsung, meskipun kita berpikir sendiri, kita tetap punya pengaruh dari pemikiran sebelumnya. Meskipun pemikiran sebelumnya itu kita kritisi, kita ambil yang baik misalnya, minimal begitu. Tapi tetap saja itu pengaruh dari pikiran sebelumnya. Jangankan pikiran. Kalau kita melihat karya-karya seni, misalnya musik ya, band satu, musik satu, itu kan pasti ada influencer sebelumnya kan. Oh, band musik ini terinspirasi dari musik sebelumnya, film misalnya musik apa saja. Misalnya Bruno Mars terpengaruh dari musiknya Michael Jackson sebelumnya, dan seterusnya, dikembangkan lebih baik lagi, dan seterusnya. Misalnya begitu. Jadi sebenarnya setiap manusia itu tetap ada inspirasi yang memantik dia untuk berpikir sebenarnya. Jadi kalau dibilang nggak ada pengaruh sosial sama sekali, itu ya keliru. Itu kritikan pertama. Yang kedua, tidak ada pedoman moral yang jelas. Jadi pedoman moralnya itu ngambang, abstrak banget. Jadi manusia dibiarkan manusia itu otentik pada dirinya sendiri. Nggak ada prosedurnya. Seperti itu. Itu menyebabkan kekacauan moral nantinya, ketidakpastian. Bayangkan semua orang otentik gitu ya. Apa nggak tabrakan ini? Bayangkan semua orang berpikir seperti Sartre semuanya.
nggak ada yang jadi budak, nggak ada yang jadi buruh, nggak ada yang jadi bos, nggak ada yang di posisi ini, nggak ada di posisi itu, seperti itu. Jadi agak nggak jalan kalau dalam sebuah sistem yang dengan posisi-posisi tertentu itu. Tapi Sartre dari sini juga bisa bantah. Kalau dikasih pedoman, nanti manusia nggak otentik lagi dong, terpengaruh dengan pedoman itu. Karena dia percaya bahwa manusia punya panduannya sendiri sebetulnya. Kritik yang ketiga, tidak memperhitungkan ketidakadilan struktural. Jadi dia melihat individu itu sebagai penentu tunggal takdirnya sendiri dan mengabaikan faktor-faktor eksternal seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi yang mempengaruhi hidup seseorang. Ada orang miskin karena ketidakadilan sosial ekonomi misalnya. Munculnya buruh, dia memang berjuang untuk buruh, tapi dia nggak melihat bahwa buruh ini untuk bisa berpikir seperti Sartre itu butuh kondisi-kondisi tertentu, butuh pendidikan. Jadi konsepnya dia memang masih sangat mirip dengan Marxisme ya. Marx kan nanti pada suatu ketika mengatakan bahwa pada dasarnya secara otomatis nanti kelas-kelas sosial ini akan pecah sendirinya, akan lebur karena kelas bawah akan berontak, naik, revolusi. Tapi revolusi itu nggak akan terjadi kalau yang di bawah ini nggak dididik sama sekali. Ya kita lihat aja buruh-buruh itu, apakah tiba-tiba dia akan berontak ke atas kalau nggak disadarkan? Enggak, mereka biasanya hanya diam saja. Ya udah nurut bekerja terus itu. Nerimo ing pantum, apalagi kalau di dalam budaya tertentu di Jawa itu ya, nerimoan gitu ya. Seperti itu, wah bersyukurlah gitu ya. Dikasih segini ya bersyukur gitu ya. Banyak kan orang-orang yang seperti itu. Terlalu abstrak. Jadi teorinya terlalu abstrak dan idealis. Ini yang jadi sulit atau tidak dapat diaplikasikan. Jadi Sartre gagal memberikan panduan praktis terhadap bagaimana individu seharusnya menciptakan makna dalam hidupnya mereka. Nggak semua orang itu bisa memaknai kalau nggak diajarin caranya memaknai kehidupan atau berefleksi. Ya dia bisa karena dia pendidikannya beda dengan orang-orang yang kelas bawah. Seorang buruh itu kan tidak ya bahkan sulit ya untuk memikirkan, bahkan berpikir untuk kuliah saja mungkin tidak gitu ya. Masih banyak yang tidak berpikir ke sana. Dia bisa memikirkan untuk kuliah. Meskipun dia kelas menengah. Jadi kelas menengah masih sangat mungkin. Yang terakhir ya ini beberapa ini. Tidak memperhatikan perasaan, emosi. Oh ya ini tadi. Jadi emosi manusia tetap diperhatikan. Kadang-kadang dorongan untuk memutuskan sesuatu itu ada unsur emosi. Ada. Misalnya ada seorang tokoh namanya siapa ya, saya lupa ya. Kalau nggak salah dulu ada namanya tokoh Tika Bisono atau siapa ya. Ada seorang perempuan di Indonesia yang membuat semacam kelompok yang peduli akan anak-anak yang kena demam berdarah. Itu cikal bakalnya kenapa? Karena anaknya meninggal karena demam berdarah. Jadi sebenarnya ada campuran emosi di situ, ada campuran perasaan yang menggerakkan dia membuat sebuah lembaga yang lebih besar agar anak-anak orang lain itu tetap selamat ketika demam berdarah, seperti itu. Terus munculnya kelompok-kelompok seperti itu kan banyak yang lain. Orang membentuk sebuah komunitas ini gara-gara peristiwa pribadinya, bisa seperti itu. Itu terjadi. Nah, dia melupakan sisi itu, emosi. Keputusan manusia sebetulnya sedikit atau banyak itu tetap terpengaruh emosi. Nah, dia melihatnya dari sisi lebih banyak ke sisi rasio. Memutuskan itu nggak melihat emosi. Seperti itu. Bahkan ketika orang memutuskan, aku tak jadi vegetarian gitu ya. Atau misalnya orang yang sayang akan binatang sehingga memutuskan menjadi begitu. Itu kan juga bisa karena emosi. Aku memutuskan untuk tidak makan daging supaya emisi gas di bumi ini berkurang gitu ya. Itu kan juga karena emosi, ada sisi emosinya sebetulnya, walaupun ada rasionalnya berpikir. Dia punya, kalau menurut teorinya Howard Gardner, dia punya kecerdasan alam, kecerdasan sisi alam itu. Seperti itu.
Ya, itu kritiknya terhadap dia. Nanti kita akan tabrakan dengan konsep minggu depan. Minggu depan kita ketemu dengan Emmanuel Levinas, yaitu enigma wajah orang lain, yang lain. Pengalaman dia, keluarganya dia ketika mengalami zaman Nazi Hitler itu membuat dia jadi pentingnya menghargai orang lain. Bakal sampai muncul konsep enigma. Melihat wajah orang lain, aku jadi tergerak untuk menolong atau memperhatikan orang itu dalam. Jadi empatinya dalam banget. Levinas. Ada pertanyaan, diskusi? Apa komentar mungkin? Pertanyaan? Atau cukup? Oke, cukup ya? Ya, gak kerasa ya? Ya, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya, terima kasih. Wassalam.